Halo teman-teman guru di mana saja berada. Bagaimana kabar tentang implementasi kurikulum Merdeka di sekolah Anda? Kalau masih bingung, mari kita saling berbagi di channel Peninarar. Teman-teman guru, kali ini kita membahas cara menyusun alur tujuan pembelajaran kurikulum Merdeka. Namun sebelum nonton lebih lanjut video ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman. Baik teman-teman, bahan yang perlu dipersiapkan sebelum kita menyusun ATP. Yang pertama itu dokumen CP sesuai mata pelajaran yang kita mau susun. Itu ambil dari keputusan Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan nomor 033 tahun 2022. Yang kedua, panduan pembelajaran dan asesmen kurikulum Merdeka diambil juga dari PSK Kemendikbud-Ristek. Yang ketiga, identifikasi dimensi, elemen, dan subelemen profil pelajar Pancasila pada kurikulum Merdeka. Itu juga diambil dari keputusan BSK nomor 009 tahun 2022 tanggal 15 Februari 2020. Yang berikut, yang keempat, menyiapkan tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan oleh guru dari capaian pembelajaran. Dan yang kelima, kita siapkan kalender pendidikan yang sudah disusun awal tahun untuk menentukan alokasi waktu dalam ATP. Teman-teman, selain kita persiapkan bahan-bahan tersebut di atas tadi, kita juga harus memahami prinsip-prinsip menyusun tujuan pembelajaran menjadi ATP. Yang pertama, tujuan pembelajaran adalah tujuan yang lebih umum, bukan tujuan pembelajaran harian goals, tapi bukan objektifis. Yang kedua, alur tujuan pembelajaran harus tuntas satu fase, tidak terpotong di tengah jalan. Artinya, sini kita tidak hanya menyusun fase A umpamanya, kita bukan hanya susun di kelas 1, tetapi sampai dengan kelas 2, satu fase, yaitu fase A, kelas 1 dan kelas 2. Yang ketiga, atau C, alur tujuan pembelajaran perlu dikembangkan secara kolaboratif. Apabila guru mengembangkan, maka perlu kolaborasi guru lintas kelas terkait dalam satu fase. Contoh, kolaborasi antara guru kelas 1 dan guru kelas 2 untuk fase A. Harus sama-sama menyusun. Yang ke-D, alur tujuan pembelajaran dikembangkan sesuai karakteristik dan kompetensi yang dikembangkan setiap mata pelajaran. Ya, pasti setiap mata pelajaran berbeda kompetensi yang dikembangkan oleh guru. Berikut E, penyusunan alur tujuan pembelajaran tidak perlu lintas fase, kecuali itu di pendidikan khusus, misalnya di SLB ataupun di pendidikan khusus lainnya. Kalau di fase A, ya fase A semua, tidak perlu lintas fase ke fase B. F, metode penyusunan alur tujuan pembelajaran harus logis, dari kemampuan yang sederhana ke yang lebih rumit, dapat dipengaruhi oleh karakteristik mata pelajaran, pendekatan pembelajaran yang digunakan. G, tampilan tujuan pembelajaran diawali dengan alur tujuan pembelajarannya terlebih dahulu, baru proses berpikirnya, misalnya menguraikan dari elemen menjadi tujuan pembelajaran sebagai lampiran agar lebih sederhana dan langsung ke intinya untuk guru. Prinsip yang berikut itu, karena alur tujuan pembelajaran yang disediakan Kemendikbud-Ristek merupakan contoh, maka alur tujuan pembelajaran dapat bernomor atau huruf untuk menunjukkan urutan dan tuntas penyelesaian dalam satu fase. Ini dibahas bersama di satuan pendidikan, mau menggunakan nomor atau menggunakan huruf di kode tujuan pembelajaran. Berikut alur tujuan pembelajaran menjelaskan satu alur tujuan pembelajaran, tidak bercabang. Artinya tidak meminta guru untuk memilih, tetapi kita satu alur tujuan pembelajaran itu dalam satu fase. Prinsip yang terakhir itu, alur tujuan pembelajaran fokus pada pencapaian capaian pembelajaran, bukan profil pelajar Pancasila, dan tidak perlu dilengkapi dengan pendekatan atau strategi pembelajaran pedagogik dalam ATP itu. Itu prinsip-prinsip menyusun PP dari menjadi ATP, teman-teman. Teman-teman, kita lihat cara-cara menyusun PP menjadi ATP berikut. Kita lihat A, mengurutkan dari yang konkret ke yang abstrak. Ingat teman-teman, dari konkret ke abstrak. B, mengurutkan konten yang konkret dan berwujud ke konten yang lebih abstrak dan simbolis. C, mengurutkan dengan metode deduktif. Ya. D, mengurutkan konten yang bersifat umum ke konten yang lebih spesifik. Ya, kita
mulai dari umum ke yang fisik. Mengurutkan dari yang mudah ke yang sulit, yang lebih sulit. Yang berikut mengurutkan konten dari yang paling mudah ke konten yang paling sulit. Mengurutkan secara hierarki, urutan, tidak boleh bolak-balik. Mengajarkan keterampilan komponen konten yang lebih mudah terlebih dahulu sebelum mengajarkan keterampilan yang lebih kompleks. Mengurutkan secara prosedural, harus sesuai dengan prosedur. Yang berikut mengajarkan tahap pertama dari sebuah prosedur, kemudian membantu peserta didik untuk menyelesaikan tahap selanjutnya. Dan yang terakhir, scaffolding, maksudnya mengurutkan dengan meningkatkan performa sekaligus mengurangi bantuan secara bertahap. Ini cara-cara untuk menyusun TP menjadi ATP. Yang kita ambil dari mengamati tujuan pembelajaran yang telah kita rumuskan terlebih dahulu. Baik teman-teman, kita melihat kira-kira apa saja komponen dari alur tujuan pembelajaran itu. Komponen yang pertama pasti identitas. Identitas. Yang kedua, capaian pembelajaran. Yang ketiga, rasionalisasi mata pelajaran. Yang keempat, tujuan pembelajaran. Yang kelima, jam atau waktu. Yang keenam, uraian materi. Yang ketujuh, profil pelajar Pancasila. Dan yang kedelapan, glosarium. Ini komponen dari alur tujuan pembelajaran Bapak Ibu. Sekarang kita lihat kira-kira bagaimana bentuk dari alur tujuan pembelajaran itu sendiri. Di sini saya mengambil salah satu contoh yang dihasilkan oleh teman-teman guru di SDN Napun Nangir yang pada saat itu mereka menyusun bersama pada saat ISO training, karena di SDN Napun Nangir setiap awal semester diawali dengan IHT yang dihasilkan pada kurikulum Merdeka. Pada saat itu mereka mencoba untuk menyusun alur tujuan pembelajaran mata pelajaran pendidikan Pancasila. Kita lihat identitasnya, satuan pendidikan itu SDN Napun Nangir, penyusun Ibu Rosida, mata pelajaran pendidikan Pancasila, elemen Pancasila, fase atau kelas itu fase A, kelas 1. Teman-teman guru, kita lihat komponen yang berikut itu capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran ini kita ambil dari CP, ada di CP, terutama di mata pelajaran pendidikan Pancasila, elemen Pancasila. Maka kita ambil peserta didik mampu mengenal dan menceritakan simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Peserta didik mampu mengidentifikasi dan menjelaskan hubungan antara simbol dan sila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Peserta didik mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga dan sekolah. Ini capaian pembelajaran yang sesuai dengan pendidikan Pancasila, mata pelajaran pendidikan Pancasila. Sekarang komponen yang berikut, rasionalisasi. Rasionalisasi ini juga kita ambil dari CP, tinggal kita copy, paste, dan pindahkan ke komponen di sini. Sehingga kita ambil, memang di dalam CP-nya itu rasionalisasi itu banyak, mulai dari ulasan mulai dari fase A sampai dengan fase E. Karena ini adalah susun untuk kelas 1 fase A, maka kita padatkan menjadi dua alinea ini saja. Sedangkan yang lain kita tidak perlu ambil, kecuali kalau nanti fase berikutnya. Maka di sini pendidikan merupakan kunci untuk menumbuh kembangkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila sesuai tujuan pendidikan nasional, yaitu untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pancasila adalah dasar negara, ideologi, dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah mufakat, dan keadilan adalah nilai-nilai yang harus ditumbuh kembangkan dan diinternalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai itu kemudian ditetapkan sebagai norma dasar atau ground norm Indonesia dan diberi nama Pancasila, sehingga menjadi landasan filosofi bagi perkembangan seluruh aturan di negara Republik Indonesia. Kita lanjut teman-teman ke komponen-komponen berikutnya. Kita lihat itu ada nomor kode, ada tujuan pembelajaran, ada jam atau waktu, ada uraian materi, ada profil pelajar Pancasila, ada glosarium. Di sini untuk diketahui teman-teman, rumusan atau komponen dari ATP ini
itu tidak ada yang sama untuk seluruh satuan pendidikan, tergantung kondisi kita di sekolah, di satuan pendidikan, dan kesepakatan bersama. Kita lihat kode. Kami bersepakat bahwa kode untuk elemen Pancasila yaitu P1.1. Maksudnya di sini P itu Pancasila, satu yang pertama itu adalah elemen pertama, dan satu yang kedua adalah tujuan pembelajaran yang pertama. Kita lihat di tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini kita ambil dari hasil rumusan tujuan pembelajaran yang diambil CP pada sebelumnya. Artinya guru menyusun dulu tujuan pembelajaran itu, rumus dari CP, maka ini kita pindahkan ke ATP. Mengenal bunyi dan simbol sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda, ini materi untuk kelas 1, semester 1. Ya, alokasi waktunya 4 jam pelajaran. Ya, 4 jam pelajaran. Uraian materinya, ya, kita lihat bunyi dan simbol. Di sini kita lihat ada bintang, ada rantai, ada pohon beringin, ada kepala banteng, dan juga padi dan kapas. Juga bisa juga di uraian materi ini cantumkan sila-sila, mulai dari sila pertama sampai dengan sila yang kelima. Teman-teman, profil Pancasila, pelajar Pancasila ini kita identifikasi dari dimensi elemen dan sub-elemen profil pelajar Pancasila. Kita ambil ini sesuai dengan tujuan pembelajaran, materi yang ada dalam tujuan pembelajaran ini. Ya, maka dipilihlah akhlak bernegara yang ditunjukkan, yaitu siswa dapat mengenal simbol-simbol dan sila-sila Pancasila, terutama dalam untuk kelas 1. Lalu yang berikut, glosarium, artinya kata-kata yang harus beri penjelasan, siswa juga harus tahu, terutama untuk kelas 1, Pancasila itu artinya secara itu 5 dasar, simbol bersama artinya dengan lambang. Ini maka untuk TP pertama kita sudah buat alurnya. Dan untuk diketahui Bapak Ibu, kita coba lihat, ini merupakan salah satu contoh. Nanti akan dikembangkan oleh guru-guru di mana saja berada. Setelah kita lihat itu dari P.1.1 sampai dengan P.1.8. Ini pendidikan Pancasila, terutama elemen Pancasila. Untuk kelas 1 semester 1 mereka ada 8 TP. 8 TP ini yang harus diselesaikan. Itu baru elemen 1. Kalau seandainya guru juga menyusun di elemen kedua, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 6 tujuan pembelajaran, maka total untuk dalam satu semester pendidikan Pancasila ada 14 TP. Itu wajib diselesaikan di fase A kelas 1. Teman-teman, ini merupakan salah satu contoh bagaimana kita menyusun ATP. Lanjutkan saja di sekolah masing-masing kita. Teman-teman dapat juga menggunakan contoh alur tujuan pembelajaran yang dibuat ini, bisa juga yang disusun oleh guru itu sendiri. Maka video ini sebagai referensi untuk bisa kembangkan oleh teman-teman guru di sekolah di mana saja berada. Atau mungkin juga ada teman-teman atau sekolah yang bisa menyusun alur tujuan pembelajaran secara mandiri sesuai dengan kesiapan dari para guru dan juga kesiapan dari satuan pendidikan itu sendiri. Tapi kalau kita belum mampu untuk mandiri, maka kita menggunakan berbagai referensi, termasuk salah satu referensi yang ada di dalam channel Bidu Nalar ini. Teman-teman, kita akan jumpa lagi di lain kesempatan dengan materi yang berbeda. Semoga channel ini akan berkembang dan juga menginginkan masukan dan juga saran dari teman-teman yang terpenting menyangkut dengan materi kurikulum merdeka ini, sehingga kita bisa berkembang dan saling berbagi melalui channel ini. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan memberkati.